kasih Bu Bidan, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, mari silakan duduk. Ya, makasih ya Bu Bidan. Sebelumnya Mbak, perkenalkan saya Bidan Intan, saya bidan yang bertugas di PMB ini. Maaf, dengan Mbak siapa? Nama saya Anita Bu. Baik Mbak Anita, ada yang bisa saya bantu Mbak? Jadi saya kesini ini ingin berkonsultasi mengapa setiap saya menstruasi itu selalu ngerasa nyeri atau kram gitu di perut Bu. Kalau boleh tahu, haid atau menstruasi Mbak setiap bulannya lancar atau enggak? Alhamdulillah lancar sih Bu, cuma itu sakit. Kalau boleh tahu bagian mana yang sakit Mbak? Di bagian perut bagian bawah sini sampai pinggang gitu rasanya nyeri, kram, terus kayak apa ya, diremes-remes gitu loh rasanya. Kalau misalnya lagi sakit atau kram itu sampai mengganggu aktivitas nggak Mbak atau masih biasa aja? Sebenarnya ganggu sih Bu, soalnya untuk beraktivitas tuh karena rasa nyerinya jadi nggak nyaman buat beraktivitas gitu. Jadi ya kadang saya cuma tiduran aja gitu. Kalau boleh tahu Mbak sering olahraga nggak? Seperti jalan santai atau olahraga lainnya? Sebenarnya kalau untuk olahraga sih saya jarang banget sih Bu, soalnya nggak ada waktu buat olahraga. Soalnya saya punya tugas juga tuh, kadang saya kerjainnya sampai malam gitu. Jadi ya udah nggak sempat buat olahraga, ataupun istirahat aja kadang kurang. Gitu. Kalau misalnya lagi kram atau nyeri, apa yang Mbak lakukan biar nyerinya hilang? Biasanya sih saya minum obat Bu. Nama obatnya apa Mbak? Paracetamol. Oh, paracetamol. Iya. Baik, dari yang Mbak sudah sampaikan berarti keluhannya Mbak nyeri haid yang berlebih ya? Iya. Tapi sebelum kita lanjutkan konsultasi ini ada lampiran surat persetujuan sebagai tanda bahwa Mbak setuju melakukan konsultasi dengan saya. Iya. Namun sebelum itu saya boleh minta data diri dulu ya Mbak? Boleh Bu, silakan. Tadi dengan Mbak Anita ya? Iya. Mbak Anita umur berapa? 15 tahun Bu. 16 tahun. Masih remaja berarti ya Mbak? Iya. Tinggal di mana Mbak? Saya tinggal di dekat sini di Jalan Raya Tajur Bu, di Gang Panji 4 itu loh. Oh, dekat berarti ya Mbak? Iya Bu, dekat. Datang ke sini tadi sendiri? Tadi awalnya pengennya sama ibu, cuman karena ibu ada urusan mendadak, jadi saya datangnya di sini sendiri aja gitu. Walah, nggak apa-apa kalau mau datang sendiri juga Mbak. Oh iya, konsultasi kita hari ini mungkin akan memakan waktu kurang lebih 10 menit ya. Oh iya, tadi ini surat setujuannya tolong ditandatangani dulu ya Mbak. Oke baik Bu, di sebelah sini. Iya, sebelah sini. Iya Bu ya. Oke, sudah ya Mbak, kita lanjutkan konsultasinya. Tadi keluhan nyeri haid yang berlebih, yang sakitnya Mbak rasakan di bagian bawah perut sampai ke pinggang bagian bawah, Iya, betul? betul Bu. Kira-kira itu penyebabnya apa ya Bu? Ya sampai bisa sakitnya kayak gitu, bisa merasa kram gitu Bu. Nah, di sini saya ada lembaran leaflet Mbak tentang nyeri haid, mungkin boleh disimak dulu ya Mbak. Nah, dari leaflet ini bisa kita tahu bahwa nyeri atau kram haid disebut dengan dismenor. Nah, di leaflet ini juga kita bisa lihat ya Mbak, gejala-gejala yang terjadi saat kita menstruasi. Yang pertama ada nyeri bagian bawah perut seperti yang Mbak Anita rasakan ya. Ada juga nyeri bagian perut atas. Ini biasanya kalau kita menstruasi bisa menyebabkan perut kembung. Dan di sini juga ada nyeri kepala. Nah, kalau misalnya nyeri kepala ini biasanya kalau kita sedang menstruasi itu bisa menyebabkan migrain atau sakit kepala. Nah, kemudian bisa juga menyebabkan kita lemas, sehingga kita malas untuk beraktivitas, malas untuk bangun dari tempat tidur, seperti yang Mbak Anita rasakan ya. Kemudian yang terakhir, di sini ada perubahan mood atau mood swing. Ini tanda-tandanya perubahan suasana hati Mbak. Biasanya kalau kita lagi menstruasi kan sering tuh marah-marah nggak jelas, mudah tersinggung kan. Kemudian di sini dari gejala-gejala ini mungkin ada yang Mbak ingin tanyakan? Oh iya, saya udah paham penyebab nyerinya. Lalu ya ingin saya tanyakan lagi ini, bagaimana sih cara mencegahnya Bu agar saya tidak merasa sesakit ini lagi itu saat menstruasi? Oke, di leafletnya juga udah ada ya Mbak tips-tips untuk mengurangi nyeri haid. Di sini kita lihat sama-sama. Yang pertama bisa mengonsumsi obat anti nyeri. Nah, seperti yang Mbak Anita tadi lakukan ya.
mengonsumsi obat paracetamol. Iya. Itu juga sebenarnya boleh, asalkan mengonsumsinya itu tidak secara berlebih gitu mbak. Iya. Ada juga cara yang alami atau natural tanpa mengonsumsi obat-obatan. Di sini yang pertama bisa dilakukan dengan olahraga yang cukup. Bisa seperti jalan santai, yoga, atau olahraga lainnya. Tadi Mbak Anita bilang jarang olahraga kan ya? Iya, jarang banget Bu. Mulai sekarang mungkin bisa dibiasakan ya Mbak, agar tubuh Mbak bisa lebih rileks dan agar ambang nyerinya itu bisa berkurang. Iya, dan kemudian yang kedua bisa mengatur pola makan. Nah, kalau pola makan ini Mbak Anita bisa mengonsumsi makanan atau minuman yang hangat, karena bisa mengurangi rasa nyeri di bagian perut atau bagian pinggang kalau misalnya mengonsumsi makanan atau minuman yang hangat. Kemudian di sini juga bisa mengatur pola tidur. Nah, kalau pola tidur ini usahakan agar Mbak Anita beristirahat dengan cukup ya. Karena tadi saya dengar Mbak Anita sering kurang istirahat ya karena mengerjakan tugas. Iya Bu, sangat jarang gitu, istirahatnya nggak teratur. Mulai sekarang jangan dibiasakan ya Mbak. Jaga kesehatan. Kemudian yang terakhir bisa dengan melakukan kompres hangat di bagian yang rasa nyeri. Tadi di bagian bawah perut atau pinggang bisa dilakukan kompres hangat. Iya, dari yang saya jelaskan mungkin ada yang ditanyakan Mbak? Ada lagi Bu, saya udah paham penjelasan Bu, cuman ada beberapa orang bilang kalau misalnya jamu itu baik dikonsumsi ketika kita menstruasi dan dapat mengurangi rasa nyerinya gitu. Terus ibu saya juga di rumah bilang begitu Bu, dan dia juga sering bikinkan jamu. Katanya saya disuruh minum biar nyerinya kurang. Cuma saya takut Bu minumnya karena ini belum pernah konsumsi sama sekali gitu. Terus takutnya nanti efek sampingnya katanya bisa jadi gendut atau apalah gitu. Nah Mbak, kalau jamu justru lebih bagus untuk kesehatan karena lebih herbal kan Mbak, tanpa mengandung obat kimia. Nah kebetulan ada juga jamu yang bisa dikonsumsi untuk mengurangi rasa nyeri pahit, seperti kunir asam, teh serai. Nah itu bisa dikonsumsi. Jadi Mbak Anita jangan khawatir kalau mau mengonsumsi jamu. Gitu ya. Terus Bu, apakah nyeri haid yang saya rasakan ini bahaya nggak ya? Mbak Anita jangan khawatir ya, karena dari gejala-gejala yang Mbak sampaikan tadi, yang Mbak alami, itu merupakan gejala dari nyeri atau kram haid yang secara umum terjadi. Tapi kalau misalnya sakitnya terus-menerus, berkepanjangan, dan sakitnya makin parah, saya sarankan Mbak untuk periksa ke dokter ya, agar nanti bisa mendapat penanganan lebih lanjut bila perlu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Nggak ada sih Bu, saya udah paham semua yang Ibu jelaskan mengenai penyebab dari gejala dan juga cara mengatasinya saya udah paham kok. Kalau begitu mungkin bisa diulangi kembali Mbak sedikit apa yang bisa Mbak lakukan agar mengurangi rasa nyeri. Oke Bu, jadi yang pertama untuk rasa nyeri saya harus rutin berolahraga. Olahraganya ringan juga nggak masalah seperti yoga ataupun jalan gitu. Terus juga saya harus menjaga pola makan serta pola tidur dan juga pandai mengatur waktu agar pola makan dan pola tidur saya itu teratur. Iya benar sekali, bagus sekali ya Mbak Anita. Berarti Mbak sudah paham ya apa yang bisa dilakukan. Mungkin bisa saya simpulkan kembali, tips atau cara untuk mengurangi rasa nyeri juga bisa dengan berolahraga, mengatur pola tidur dan pola makan, melakukan kompres hangat. Nah kalau misalnya mau mengonsumsi jamu juga bagus sekali Mbak. Selain untuk mengurangi rasa nyeri juga bagus untuk kesehatan tubuh. Namun kalau Mbak mau mengonsumsi obat anti nyeri itu juga boleh, asalkan jangan berlebih dan obatnya pastikan sudah tepat ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi Mbak? Enggak sih Bu, udah paham dan udah jelas semua kok. Tinggal saya praktekkan aja lagi nanti. Baik, mungkin saya rasa cukup ya konsultasi kita hari ini. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu ya atas saran dan juga masukan serta ilmunya. Iya Mbak, sama-sama, senang bisa membantu. Ya, terima kasih banyak ya Bu ya, saya izin pamit dulu pulang. Iya Mbak, terima kasih atas kerjasama dan kunjungannya.